Ajian Waringin Sungsang dan keluhuran Prabu Brawijaya, pembelajaran Sunan Kalijaga. Menurut cerita masyarakat daerah setempat di telatah Gunung Kidul, sebelum masuk kota Wonosari, ada daerah bernama Batur Puta. Di daerah itu terdapat sebuah pohon beringin putih dan sungsang daunnya. Cerita lisan dari penduduk Batur adalah bahwa dulu Konon Brawijaya pernah singgah di daerah itu, dan di bawah pohon beringin itu lahirlah seorang putra dari Brawijaya. Demikianlah misteri yang senantiasa terlahir di setiap cerita masyarakat setempat. Untuk memecahkan misteri tersebut, mari kita simak kisah Brawijaya dan pohon waringin sungsang berikut ini. Alkisah Sang Prabu Batara I Keling atau Brawijaya VIII sedang dalam perjalanan moksa. Di saat bersamaan, Sunan Kalijaga mendengar bahwa Sang Batara I Keling berniat akan moksa, dan segeralah Sunan Kalijaga menyusul hingga mereka bertemu di Batur Puta. Sunan Kalijaga berusaha mencegah Sang Prabu Batara I Keling untuk moksa, karena beranggapan bahwa setelah Sang Prabu Batara I Keling mengucapkan kalimat syahadat, dan dalam syariat tidak dikenal yang namanya moksa itu. Tapi Sang Prabu Batara I Keling bersikeras, dan tidak ada yang dapat mencegah niatnya untuk moksa. Terjadilah dialog yang mengikat, keperdebatan yang cukup tinggi pada saat itu. Itulah kenapa daerah itu kelak dikenal dengan nama Batur, yang dimaknai dari batan tubuh. Dari dialog meningkat ke perdebatan, sampai akhirnya harus dilanjutkan dengan adu kesaktian, sehingga akhirnya memaksa Sang Prabu Batara I Keling untuk mengeluarkan ajian saktinya yang bernama Ajian Waringin Sungsang. Sebetulnya ajian itu sangat mematikan, tetapi karena Sang Prabu Batara I Keling tidak berniat membunuh Sunan Kalijaga, sehingga tidak sampai terjadi ada nyawa yang melayang. Pada pertempuran itu, Sunan Kalijaga akhirnya tunduk dan mengakui bahwa memang banyak yang harus dipelajari oleh dia tentang tanah Jawi dan jagat raya. Sebetulnya yang disebut oleh penduduk tentang Brawijaya mempunyai anak di bawah pohon beringin putih sungsang, kejadian sebenarnya adalah pada saat itu dan pada titik itu telah lahir sosok manusia baru, yaitu Sunan Kalijaga, yang berusaha mencoba memahami akan keluhuran tanah Jawi. Kemudian oleh Sang Prabu Batara I Keling dibawalah Sunan Kalijaga ke bawah air terjun Banyunibo untuk disucikan, dan kemudian secara halus memanggil Sabdo Palo untuk memberikan ajaran dan wedarannya. Sang Prabu Batara I Keling kemudian melanjutkan perjalanannya menuju pantai Ngobara. Oleh Sabdo Palo, kemudian Sunan Kalijaga diajak bersemedi di gua di punggung bukit air terjun Banyunibo, dan memberikan banyak piwulang tentang keluhuran tanah Jawi, serta ada dua syarat yang harus dilakukan oleh Sunan Kalijaga kelak, yaitu bahwa ajaran agama yang akan disebarkan harus melalui jalur uri-uri kebudayaan, karena pada saat-saat itu terjadi penghancuran besar-besaran oleh Demak terhadap semua atribut Jawa, mulai dari buku-buku, perilaku, bangunan-bangunan, sampai ke kesenian-kesenian, baik bentuknya maupun peralatannya. Syarat kedua adalah bahwa kelak setelah selesai masa piwulang di Banyunibo, Sunan Kalijaga harus melakukan perjalanan untuk sowan dan menyapa seluruh penunggu atau danghiang di tanah Jawa, agar setiap langkahnya mendapat dukungan dari para danghiang, sehingga dengan cara itu maka ajaran agama dengan muatan nguri-uri kebudayaan baru dapat diterima di tanah Jawi hingga tiba pada saatnya.
Dari titik itulah kemudian Sunan Kalijaga mengganti penampilannya dari berpakaian serba putih berganti dengan jubah hitam, sintingan atau ikat kepala hitam, dan kemana-mana membawa sebilah keris. Secara dalam dapat dicermati bahwa apa jadinya kalau tidak ada peristiwa di Batul itu. Ada kemungkinan sekarang kita tidak akan dapat lagi menikmati tari-tarian klasik Jawa, dolanan bocah, pelaras gending-gending Jawa, menikmati pertunjukan wayang, dan bentuk kesenian dan kebudayaan lainnya. Kelak, setelah Sunan Kalijaga dengan muri-muri kebudayaannya mengunjungi lokasi melinggihnya para dangkian setanah jagat, maka dibuatlah Kidung Dangkian. Sunan Kalijaga adalah satu-satunya sunan yang sudah mendapat restu dari para leluhur tanah Jawa.